أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di hari yang mubarak ini, yaumul Jumat, Sayyidul Ayyam, kita masih sempat hadir bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh manusia. Jemaah rahimakumullah, Jumat hari ini adalah merupakan Jumat kedua terakhir di tahun 2025. Artinya kurang lebih 2 pekan ke depan kita akan memasuki tahun baru Miladiah Masehi, yaitu tahun 2026.
masa itu adalah sunnatullah, akan berjalan. Apa yang telah lewat kita tidak bisa putar lagi, itu akan menjadi masa lalu. Tetapi di dalam ajaran agama kita ini selalu diingatkan. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu itu. Seperti yang kita bacakan tadi, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Umat manusia itu sungguh-sungguh di dalam kerugian. Ini perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa penyesalan itu memang selalu di belakang. Tidak ada namanya penyesalan itu di depan. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita, termasuk hidup kita ini tidak boleh kita mengatakan bahwa mengalir begitu saja. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, Allah mengingatkan, menegaskan bahwa itu tidak seperti itu. Hendaklah kalian memperhatikan. Di surah Al-Hasr tadi kita juga bacakan ayatnya, tepatnya di ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Itu diingatkan kepada kita semua ini, apakah kalian atau kita semua ini sudah memperhatikan, sudah melakukan untuk tabungan hari esok itu, untuk masa depan kita? Apakah kita sudah memiliki investasi? Begitu juga dengan di masa depan. Kekurangan-kekurangan kita, apa yang kita anggap lemah di tahun-tahun sebelumnya itu yang kita lewati itu, apakah kita sudah pernah menghitungnya, sudah pernah memikirkannya, merenungkannya? Hasibu qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah semua itu, ingat-ingatlah semua itu. Jangan sampai kita sudah berada di ujung kehidupan kita itu, ternyata hitungan kita meleset. Kita tidak memiliki tabungan sama sekali. Kita tidak memiliki investasi yang bisa kita banggakan, yang kita gunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa yang Allah ingatkan tadi di surah Al-Asr itu, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, benar-benar menimpa kita. Oleh karena itu, untuk menjalani kehidupan ini yang bermakna, supaya kita tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang merugi, paling tidak ada 4 kriteria, ada 4 hal yang Allah ingatkan di surah Al-Asr itu. Yang pertama adalah supaya kita tidak termasuk dalam golongan manusia yang merugi. Illal ladzina amanu. Harus memiliki iman, dan iman itu harus iman yang paripurna. Betapa banyak misalnya saudara kita yang menyatakan dirinya beriman, percaya kepada Allah, tapi hanya sebatas ucapan. Iman paripurna itu tidak hanya sebatas ucapan. Kalau berkata-kata, betapa banyak orang berkata-kata. Ketika dilantik misalnya jadi pejabat, itu ada sumpah mengatakan saya bertakwa, beriman kepada Allah. Tetapi perilaku itu tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Itulah sebabnya ulama kita mendefinisikan iman itu taqriru bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wal amal bil arkan. Jadi iman paripurna itu harus meliputi 3 hal itu, 3 aspek. Kalau kita sudah berkomitmen, berikrar, menyatakan diri beriman kepada Allah, itu harus dilanjutkan.
Dilanjutkan dengan cara bagaimana apa yang kita ucapkan tadi itu kita tanamkan di dalam hati keyakinan kita itu. Bahwa saya sudah berkomitmen mengatakan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Oleh karena itu langkah-langkah kehidupan saya harus mencerminkan sebagai orang yang selalu menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Ittaqullah haitsu ma kunta. Kita mungkin secara spiritual di dalam masjid sekarang ini duduk mendengarkan petuah nasihat dari ulama, itu secara spiritualitas memang muncul. Tapi yang diinginkan di dalam agama kita ini adalah iman itu harus kita bawa keluar dari masjid. Jangan kita tinggalkan dalam masjid. Jadi dimanapun kita berada sebagai seorang pedagang harus mencerminkan bahwa iman tetap berada meskipun kita dalam suasana berdagang. Bahwa bentor, kita harus mewujudkan keimanan itu di dalam pekerjaan kita sebagai pembawa motor dan sebagainya. Karena kalau hanya sebatas ucapan itu sudah disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah Allah singgung, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang, ada manusia yang menyatakan diri beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi Allah tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan itu. Kenapa? Kalau dia percaya ada Allah, takutlah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu harus berdimensi ketakwaan kepada Allah. Silakan pekerjaan kita bermacam-macam, tapi ingat iman tidak boleh tercabut. Kalau ada kita jadi anggota DPR, jangan cabut iman kita ketika kita bersidang di DPR. Apa yang kita ucapkan, kita pernah sumpahkan itu, kita aplikasikan di dalam kehidupan. Justru itulah kunci iman. Wal amalu bil arkan. Apa yang pernah kita ucapkan itu harus kita wujudkan di dalam perilaku kita. Itu baru iman paripurna. Dan inilah kata para mufassir, kalau mau terhindar dari kerugian itu, maka tanamkanlah iman paripurna itu di dalam diri kita. Yang kedua, wa amilus shalihat. Kita harus memiliki investasi amal soleh, kebaikan-kebaikan kepada orang. Tadi kita mendengar ada sumbang, ada Jumat berkah dan seterusnya, itu semua adalah amal soleh. Berbagi, diberikan nikmat oleh Allah. Itulah sebabnya Nabi sudah ingatkan di dalam hadisnya, iktanim hamsan qabla hamsin. Perlu juga kita renungkan ini. Diingatkan, manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal itu datang. Termasuk misalnya, itu di dalam hadis dikatakan, waktu kayamu sebelum kamu miskin. Jadi kalau Allah menitipkan berupa kelebihan-kelebihan kepada kita itu, kita manfaatkan. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup kaya raya. Maaf kita bersedih, saudara kita di Sumatera. Coba kita bayangkan itu, bagaimana? Hanya dalam sekejap, rumah mewah, kebun sawah yang mau dipanen, begitu datang banjir, datang longsor, habis seketika. Jadi tidak ada jaminan. Oleh karena itu ketika ada waktu luang, ada kesehatan, ada kekayaan, masa muda, Allah berikan itu, manfaatkan semua itu. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhi apa yang dilarang. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Di dalam ayat ini pada umumnya kita pahami bahwa wa tawassaw bil haqq itu berpesan-pesan kepada kebaikan. Ada ustaz,
Ada ulama kita menyampaikan kebaikan itu pada umumnya kita tahu. Tapi ulama kita juga memberikan penafsiran bahwa watawasau bil haq itu bukan hanya sekedar ucapan. Tadi kita mendengar pengumuman ada tanah yang mau dibebaskan dan seterusnya. Kalau ada kelebihan, ini untuk membangun kebaikan. Tidak mungkinlah masjid itu dibangun untuk maksiat, tak mungkin. Pasti untuk kebaikan, untuk pendidikan anak, pendidikan generasi, untuk berjamaah. Ada ukhuwah yang dibangun di situ. Ketika ada andil kita di situ, kemudian dibangunlah apa yang kita sumbangkan itu, dibangunlah tempat kebaikan-kebaikan seperti ini. Itu adalah bagian dari watawasau bil haq. Jadi kalau ada yang Allah titipkan berupa kelebihan itu, karena sesungguhnya hakikatnya, kata ulama kita, harta itu terbagi 3. Ada hak pakai. Hak pakai inilah yang kita pakai. Tadi mobil kalau naik motor kita datang itu hak pakai. Setelah itu hancur, selesai. Kemudian ada harta yang dinikmati seperti hiasan. Kita lihat-lihat di rumah, kita bikin lampu hias apa dan seterusnya. Kita manfaatkan, lihat apa bedanya kalau balon itu sama-sama 50 watt. Tapi ada yang hiasan begini yang mungkin harganya lebih 1 juta, sama saja penerangnya. Tapi kita mau indah dipandang. Itulah sebabnya namanya harta yang dilihat-lihat, dipandang. Untuk menyenangkan hati kita. Tapi yang ketiga, itulah hak milik. Yang mana itu yang hak milik? Itulah yang diinvestasikan, yang dibawa ke masjid. Tadi ada yang membawa makanan, membagi-bagi nasi dos, ada membebaskan lahan, kita menyumbang di situ. Itulah hak milik. Karena itulah nanti yang akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah investasi kita sesungguhnya. Bukan berarti yang hak pakai itu tidak menjadi sanksi, tetap menjadi sanksi. Bahwa baju kita pakai datang Jumat, insya Allah. Makanya kalau ada baju tak di rumah, pakaian tak di rumah, gantian itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu nanti bisa di hadapan Allah. Kalau ada pakaian di lemari tidak pernah dipakai, dia akan mengadu kepada Allah. Bahwa dia beli saya tapi dia tidak pernah memanfaatkan saya. Oleh karena itu manfaatkan semuanya, pakai semua. Untuk apa? Supaya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, itu adalah berpesan-pesan ke dalam kesabaran. Hidup banyak masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Oleh karena itu kalau ada saudara kita punya masalah, berikanlah nasihat-nasihat kesabaran. Bahwa itulah kehidupan. Dan bahkan secara khusus yang terakhir ini Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kenapa Allah kunci itu? Karena kebanyakan masalah yang muncul dalam kehidupan kita ini, bertengkar, berkelahi, saling memperebutkan harta warisan. Salah satu di antara faktor utamanya itu adalah kita tidak berada di dalam koridor kesabaran itu. 4 hal ini kata ulama kita, kalau kita jaga dengan baik, insya Allah kita melewati hari-hari, minggu, bulan, tahun dalam kehidupan kita ini, kita akan menjadi pemenang-pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, sehingga terhindar di apa yang Allah sampaikan bahwa sesungguhnya umat manusia itu berada dalam kerugian kecuali dia menjaga 4 hal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yazkurkum yas'alukum min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.